Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan solawat yang kita baca, semoga nanti di akhirat kita mendapat syafaat dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang mulia, langsung saja kita pada inti pembahasan pada malam ini. Karena unggahan ini biasanya tidak usah lama-lama. Dikarenakan anak-anak ini pikirannya pastinya sudah makan, siap ini makan. Orang makanan sudah disiapkan, sudah dihidangkan, itu kalau ditunggu lama-lama itu pamali. Makanya ini cukup nanti penjelasan unggahan apa. Jadi nggak usah lama-lama, tapi semoga bisa membangkitkan semangat kita, membuat kita senang menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang Ustaz mau tanya, unggahan itu artinya apa? Ya, sudah saya tebak, pasti makan-makan. Yang kuat. Unggahan artinya apa? Makan. Karena orang berdatangan ke masjid bawa makan. Ternyata unggahan itu ada artinya. Unggahan itu dari bahasa Jawa artinya munggah. Munggah itu naik. Apa? Munggah itu naik. Kenapa kok ini dikatakan unggahan? Karena filosofinya orang Jawa, ini adalah bulan Ramadan akan kita hadapi. Agar kita naik derajatnya menjadi hamba yang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ayat yang memerintahkan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan harapan inilah maka filosofinya orang Jawa dibuat unggahan. Ayo pada malam ini sebelum bulan Ramadan disemangati umat supaya lebih semangat menghadapi bulan suci Ramadan. Kita kalau mau bulan puasa gini senang apa senang? Senang apa enggak? Kenapa senang? Banyak jajan. Di masjid kalau ada takjil, jajannya banyak, gratis. Makanya bukan karena senang banyak jajanan, banyak takjil gratis. Bukan juga karena nanti ada THR. Buka puasa biasanya kita kalau makan tiap hari, mama menyediakan es apa enggak di rumah? Tiap hari kalau kalian makan, mama menyediakan es enggak di rumah? Ada enggak? Ada enggak? Setiap hari dikasih es kalian. Tapi kalau bulan Ramadan, kalau bulan puasa ada es enggak di rumah? Nah, itu bedanya. Makanya bulan puasa ini ditunggu-tunggu sama anak-anak. Senang menyambut bulan Ramadan. Kemudian kenapa diberi nama unggahan? Dikarenakan diharapkan kita semua naik semangatnya, ibadahnya juga dilebihkan. Ini ada lagunya ini.
Ayo siapa yang hafal lagu Mau Ramadan ini? Ada lagunya. Lagunya bahasa Arab. Ini Ramadan ini sudah sebentar lagi, paling kalau nggak besoknya lagi kita sudah taraweh. Makanya Ramadan ini sudah senyum-senyum sama kalian semua. Makanya ada orang yang membuat lagu bahasa Arab karena mengibaratkan Ramadan ini sudah dekat, nampak senyum-senyum. Ramadan mutajalla wa bersama Tubanil abdi tanama. Ramadan mutajalla wa bersama Tubanil abdi tanama. Allah maulahu biman tasama Tubanin nafsi bitaqwa. Hafal nggak? Coba bareng-bareng sama-sama. Ramadan mutajalla. Caranya apa? Ramadan sudah nampak, Ramadan mutajalla, Ramadan sudah nampak, wabata sama dan senyum-senyum bersama sudah nampak jelas senyum-senyum sama kita. Tubanil abdi, beruntung kalilah bagi hamba. Tubanil abdi idzatanama. Kalau hamba ini mampu menggunakan kesempatan Ramadan ini mengambil pahala sebanyak-banyaknya, ini beruntung sekali hamba ini. Jadi nanti adik-adik, halo, kalau saya panggil halo jawab ya, halo. Kalau Ramadan kalian jangan cuma ingat makan buka puasanya saja, tapi juga harus ibadahnya, sholat tarawih. Di siang hari ikut puasa, harus ikut. Karena kalau enggak ikut ya sayang sekali. Ramadan ini setahun cuman 1 bulan. 1 bulan dalam setahun. Makanya kalau orang tahu Ramadan enaknya gimana, maka akan dia pengen bahwa 1 tahun itu Ramadan terus. Kalau Pak yang kayak Pak Le, kayak Pak Jalan, pasti pengennya setahun ini setiap bulan Ramadan terus. Cair THR tiap bulan ya. Tapi kalau anak-anak yang dipikir meriahnya bulan Ramadan, setiap malam ikut sholat tarawih di masjid, ini meriah. Banyak orang bawa makanan, orang-orang pun bernadak jadi baik-baik. Inilah suasananya menjadi sejuk. Makanya hati ini tak kenapa nggak bisa dibilang hati ini kok terasa senang kalau mau bulan Ramadan. Tubanil abdi idzatanama. Allah maulahu biman tazama. Allah maulahu, membuat maulahu, Allah ini ridho. Di bulan Ramadan usahakan kita melakukan amal ibadah yang menjadikan Allah ini ridho. Tubanin nafsi bitaqwaha. Beruntunglah jiwa dengan takwanya. Masya Allah. Orang kalau sudah masuk bulan Ramadan, yang tadinya biasanya nggak sholat sunnah di malam siap isya, kemudian kalau bulan Ramadan jadi sholat sunnah tarawih. Biasanya siap sholat tarawih nggak pernah, siap sholat isya baca Quran. Ini kalau bulan Ramadan jadi baca Quran. Inilah indahnya bulan Ramadan. Lalu persiapan kita apa Ustaz? Ini kan tinggal 2 hari atau 1 hari. Persiapannya pastinya 1. Kalau orang
orang tua kita dahulu biasanya bersih-bersih rumah. Itu ada filosofinya juga Bapak Ibu. Jangan cuma kita bersih-bersih rumah kita, rumah tinggal kita. Masjid-masjid tempat ibadah jangan lupa. Tadi nampak ada kerja bakti membersihkan masjid, betul? Nah ini bagus. Jadi bukan cuma kerja baktinya itu membersihkan rumah sendiri, tapi juga rumah ibadah. Tapi yang mesti kita bersihkan bukan cuma rumah tempat tinggal, bukan cuma rumah ibadah, tetapi bersih-bersih kesalahan kita. Halo? Nah, kan nggak dijawab dah. Halo? Halo kok? Hai. Kalau halo jadi halo, boleh ya? Ulangi halo. Ah gitu. Bersih-bersih kesalahan kita. Dengan cara apa Ustaz? Ya kalau kita punya salah sama orang, apa yang kita lakukan? Ayo, kalau kita punya salah sama orang, apa yang kita lakukan? Minta maaf. Nah, Ustaz orangnya kan di rumah, kita di rumah, mau ke rumahnya segen, gengsi mau ke rumahnya. Kalau gengsi kita, inilah kesempatannya dikumpulkan di masjid dalam acara unggahan. Apa perlu kita minta maaf sebelum kita bulan puasa? Bukankah kita ini kalau maaf-maafan itu waktu bulan hari raya Idul Fitri? Halo? Biasanya kalau kita maaf-maafan itu kalau hari raya Idul. Tapi sebenarnya yang paling pas itu sebelum puasa sudah minta maaf duluan. Ya kalau minta maaf yang apa ya setiap hari ya punya salah langsung minta maaf. Tapi kalau yang sebelum puasa ini khusus. Kenapa kok khusus? Dikarenakan ada 4 golongan yang tidak diampuni meskipun dia masuk di bulan Ramadan, malamnya sholat tarawih, siangnya puasa Ramadan, malamnya juga baca Al-Quran. Tapi kalau ini nggak dihilangi dari dirinya, nggak diampuni oleh Allah. Apa itu Ustaz? 1, ada rasa permusuhan dengan sesama. Bu, kalau mau bulan puasa diusahakan kita ini tidak ada masalah sama siapapun. Karena salah satu golongan yang nanti tidak diampuni meskipun masuk bulan suci Ramadan, ada permusuhan dengan orang lain. Makanya tradisi orang tua dulu itu dikumpulkan begini. Jangan kita unggahan itu esensinya cuma menampakkan kegembiraan saja. Oh sekalian kumpul-kumpul, maaf-maafan. Tapi banyak di tempat-tempat lain Pak Bu, kalau unggahan itu ya mangan-mangan cok. Tapi tolong kalau bisa unggahan ini jangan cuma makan-makan saja, tapi ada yang ditambahkan yaitu maaf, memaafkan, saling memaaf. Karena mumpung kita ini bertemu Bu, sayang kita puasa, sayang kita malamnya sholat tarawih, sholat 5 waktu, kita masih ada permusuhan dengan tetangga, dengan kawan, satu masjid jamaah sholat, tapi masih ada permusuhan. Ini sayang. Lah itu kenapa orang tua dulu suruh maaf memaafkan. Lalu kalau sebelum Ramadan kenapa ada ziarah kubur Ustaz? Ayo siapa adik-adik yang sudah ziarah kubur kemarin? Halo, sudah ziarah kubur? Belum? Ke tempat siapa? Kuburnya siapa? Bolang, nenek, kakek, opung. Sudah? Sudah. Kenapa kita kok disuruh ziarah kubur?
untuk meminta ridho kepada orang tua. Nah, tapi udah meninggal, bagaimana cara minta ridhonya? Dengan cara ziarah, kirim do. Kalau orang masih hidup, kita datangi, kita minta maaf. Biasanya bawa makanan supaya senang orang tua, baru kita minta maaf. Namanya apa itu? Kita datang ke tempat orang tua, kemudian bawa makanan, terus minta maaf karena mau bulan Ramadan ini sebentar lagi. Namanya apa, Bu? Itu namanya ngunjung. Apa? Ngunjung. Jadi orang Indonesia ini istilahnya banyak sekali. Orang yang mau masuk bulan Ramadan harus mendapatkan ridho orang tua dulu. Karena pas masuk bulan Ramadan masih ada permusuhan sama orang tua, maka tidak diampuni oleh Allah. Masuk bulan Ramadan masih ada permusuhan sama orang lain, belum baikan, maka tidak diampuni oleh Allah. Sudah berapa yang tidak diampuni? Orang yang durhaka kepada orang tua, berani sama orang tua. Kemudian orang yang punya permusuhan dengan sesama. Untuk itu ini kemudian dibersihkan sebelum Ramadan. Datang orang kalau ziarah kubur kemudian dibersihkan kuburnya. Belum sampai memahami ziarah kubur itu artinya apa. Saya tadi baru ziarah juga. Ada nama orang ziarah bawa air. Ada orang ziarah bawa air, bawa bunga, disiram bunganya, kemudian ditaruh bunga, kemudian disiram bunganya. Tapi nggak didoa-doai, cuma dibersih-bersihkan saja. Yo seneng orang tua kayak gitu, nampak masih ingat sama aku, anakku ini. Tapi lebih senang lagi kalau kita mau mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi persiapan bulan Ramadan selain bersih-bersih rumah, bersih-bersih kuburan orang tua, jangan lupa kita mendoakan mereka. Ada lagi persiapan kita, Ustadz. Jangan lupa kita persiapan ilmu tentang puasa. Ini adik-adik, ini harus belajar ilmu tentang puasa dulu. Nanti kalau nggak belajar mau puasa kita nggak tahu. Ayo yang membatalkan puasa apa saja? Makan, minum, muntah disengaja, lalu apa lagi? Kemudian kalau kita sahur kesiangan, puasanya sah apa enggak? Buka puasa kecepatan, puasanya sah apa enggak? Ada orang buka puasanya kecepatan. Ada lagi yang sahurnya kesiangan, dia nggak tahu. Makan dia sudah enak makan, rupanya dikira masih sunyi, belum adzan, ini berarti makan. Siap makan, buka pintu, rupanya udah terang. Ditengok jamnya masih jam 4 kok udah terang, rupanya jamnya mati. Alhamdulillah. Berarti puasanya tidak sah itu karena sahurnya kesiangan. Dasar dia orang nggak tahu, dia pun nggak mau nanya sama Ustaz, diem aja dia. Alah, orang nggak ada yang tahu kok. Ingat, memang nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi kalau kita buka kecepatan, orang nunggu buka puasa di depan TV. Udah mau buka ini, udah 5:30, dia nunggu di depan TV. Disiapkan es, disiapkan gorengan, ada bakwan, ada risol, tahu isi, semua disiapkan. Sambil nunggu, ngantuk-ngantuk, dia nunggu TV 2 dan biasanya sih cepet ada ini Indosiar dipantengin. Di sudutnya ada tulisan 30 menit lagi. Wah, lama sekali 30 menit ditungguin. Ngantuk deh. Lalu tiba-tiba dengar suara adzan.
langsung diminum esnya. Ternyata adzan Jakarta. Alhamdulillah. Puasanya batal apa enggak? Kalau orang nggak tahu, nggak ada yang tahu, udah nanti aja kan, bukan lagi, kan nggak ada yang tahu, batal puasa. Persiapan bulan Ramadan ini bukan cuma persiapan kesehatan, kesiapan rumah dibersihkan, tapi juga ilmu tentang puasa harus dipelajari. Jadi jangan kita ini masuk bulan puasa, tapi nggak ada ilmu tentang puasa. Ustaz, kami kan setiap tahun sudah belajar ilmu tentang puasa. Iya, setiap tahun sudah belajar. Setiap tahun ini Bu, kita ini juga sudah belajar ya tentang Idul Fitri. Kita sudah sering khutbah Idul Fitri. Idul Adha juga sering setiap tahun kita dengarkan. Tapi kenapa setiap tahun tetap kita dengarkan? Ya, puasa ini 1 tahun 30 hari. Kalau ibadah ini nggak benar-benar kita pelajari ilmunya, kita nggak dapat keutamaannya. Kadang kita sudah tahu, tapi karena kita ini lupa, jadi kita nggak kerjakan. Apa contohnya? Yang sering orang lupa ketika bulan puasa, tapi sering tidak dikerjakan. Orang kalau bulan puasa itu kan namanya bulan puasa itu bulan Al-Quran. Ini kalau kita nggak belajar, bagaimana supaya bulan puasa ini dapat pahala yang banyak? Harus khatam Al-Quran 30 juz baca. Kita sudah tahu ini setiap tahun dibilang sama Ustaz. Tapi kalau tahun ini nggak disemangati lagi, diingatkan lagi, kita nggak bisa selesai. Makanya ada yang baca Quran. Bagaimana supaya 1 hari dapat 1 juz? Ada yang dibuat siang subuh 2 halaman. Ya, nanti siang zuhur 2 halaman lagi. Siang asar 2 halaman lagi. Siang maghrib 2 halaman lagi. Siang isya nanti dikhatamkan. Ringan 1 hari 1. Kalau 1 hari 1 juz 30 hari 30 juz alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak benar-benar sempatkan, ini nggak bisa. Makanya ada di awal Ramadan itu kita harus punya target, Bu. Punya target benar-benar 1 hari ini saya harus dapat 1 juz. Ya, setiap hari, setiap sholat 5 waktu harus benar-benar disempatkan. Kemudian sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu biasanya kita ini sering males, apalagi di siang hari, waktu capek-capeknya, waktu haus-hausnya, berangkat ke masjid sholat zuhur bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu siang hari biasanya itu istirahat. Ada yang masaknya nanti siap zuhur baru masak. Ada yang sore baru masak. Tapi kalau kita nggak paksa untuk sholat, ini bisa sholatnya nanti mepet sholat asar baru sholat. Sudah kena namanya menyia-nyiakan waktu sholat. Halo. Oh hai, halo gitu kan. Persiapan bulan suci Ramadan, apalagi Ustaz, persiapkanlah kesehatan kita dulu. Kesehatan kita ini harus dijaga. Jangan sampai di bulan puasa malah melakukan kegiatan yang memberatkan badan kita. Contohnya apa? Senam bagi ibu-ibu. Kamu salah senam dulu sampai kehausan. Ya, kalau mau capek, ibu-ibu itu kerjaan ibu-ibu sudah cukup banyak. Ibu-ibu nyuci baju kemudian dijemuri,
jempol pakaian ini kan capek juga Bu. Udah sama ini kayak senam Bu. Udah sama kayak senam. Ini pun sudah olahraga. Enggak malah kita ini bapak-bapaknya karena puasa biasanya sport. Sport. Akhirnya pulang sport lemas. Kok mulai menempuh senam akhirnya mau kerja jadi malas. Kalau perut udah naik. Ingat jangan sampai melakukan aktivitas yang bisa menguras tenaga. Saya kalau sudah puasa itu biasanya nggak ngapa-ngapain pun. Itu jam 10 pagi itu sudah terasa ini asam lambung naik. Disitulah biasanya menirit pagi lupa minum obat karena ada sakit lambung, pagi siap sahur minum obat. Jangan sampai kita ini sudah punya sakit lambung nggak kita siapkan obatnya, harus disiapkan Bu. Sakit lambung ini kita nggak tahu-tahu kadang-kadang tiba-tiba kambuh. Nah, kerjanya agak jauh, nyari-nyari lagi, siapkan di rumah untuk jaga-jaga. Begitu juga yang sakit, punya sakit yang tiba-tiba kambuh, dipersiapkan. Nah, kita yang sehat-sehat dijaga kesehatannya juga. Jangan sampai gara-gara kita kerjaan kita malah nggak puasa. Jadi banyak orang kalau sudah bulan Ramadan ini gara-gara kerjaannya itu nggak puasa Pak. Halo Pak, gara-gara kerjaan nggak puasa. Ngadu sama saya biasanya, Ustaz, saya kan kuli bangunan Ustaz. Gimana kalau saya ini puasa tapi nggak kuat? Kalau saya puasa nggak kuat, dosa apa enggak? Terus kalau nanti saya nggak puasa gitu, boleh nggak dibayar cuma pakai fidyah? Orang nggak puasa gara-gara kerjanya berat. Lah kerjanya tiap hari kayak gitu. Boleh nggak saya bayar fidyah saja, tapi nggak diganti puasa? Nggak boleh Pak. Jadi kayak mana Ustaz caranya kalau saya kerja berat, tapi saya pengen puasa? Tetap sahur, tetap niat puasa. Lalu kalau di siang hari misalkan kerjaan ini pas berat-beratnya, kemudian kita nggak sanggup, boleh membatalkan puasa, tetapi ingat harus diganti di hari lain. Tapi malamnya nggak boleh niat nggak puasa, tetap harus niat puasa. Bukti kalau dia niat puasa meskipun kerjaannya berat, Pak, makannya dibanyakan. Boleh nggak makan ditambah sedikit supaya kuat? Boleh sekali. Biasanya kalau kita makan terlalu banyak itu kan nggak boleh tuh, makan udah kenyang ditambahin lagi, nggak boleh, perut pun sakit. Tapi kalau ada tujuan supaya kita kuat puasa, itu dibolehkan. Jadi kalau kita mau kerja berat tapi masih tetap pengen puasa, boleh makannya ditambahin. Lalu harus bayar puasa Ustaz, nanti kalau misalnya kita membatalkan puasa, harus bayar puasa di hari lain. Nggak bayar fidyah, nggak usah. Ini perlunya kita belajar sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Persiapan untuk badan kita. Tapi yang mestinya harus kita siapkan dulu adalah mental kita. Mental kita ini harus benar-benar disiapkan. Tahun ini saya tidak boleh kayak tahun lalu. Tahun lalu kenapa? Kalau tahun lalu saya itu biasanya kalau imamnya bacaannya lama, saya ini agak dongkol. Bu, kalau taraweh nanti imam bacaannya agak lama, jangan sekali-kali kita punya perasaan benci atau dongkol. Ini harus disiapkan mulai dari sekarang. Karena tidak semua orang
itu bisa menghindari sifat benci sama imam. Kasihan imamnya udah diundang untuk imam, gara-gara bacaannya lama, malah nggak suka jamaah. Imam yang tidak disukai jamaah itu imam yang buruk. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti harus disiapkan mental. Kalau memang nggak siap, jangan cari imam yang bacaannya lama. Sudah tahu imam ini tahun-tahun kan, setiap tahun sudah tahu karakter imam ini bacaannya tartil, bagus, lama. Ya kita harus siap. Jangan di tengah sholat kita punya perasaan dongkol. Ini namanya persiapan mental. Ini yang terawih ada yang 11, ya, ada yang 23. Yang 23 itu biasanya agak lama sedikit bacaannya, dongkol sama imamnya. Lama kali imamnya. Tapi ini harus dipaksa supaya kita tidak dongkol. Ini namanya persiapan mental. Biasanya kalau kita puasa itu buruk, kalau kita puasa, baca Quran itu beratnya luar biasa. Halo? Halo? Baca Quran itu, kita itu harus ingat kayak gini, supaya kita ini malu sama Allah. Baca Quran itu adalah zakatnya makan. Baca Quran itu zakatnya. Satu hari kita dikasih Allah nikmat melihat. 24 jam itu paling berkurang tidur 8 jam. Selain 8 jam itu kita membuka mata. Berarti kita masih ada membuka mata 16 jam. Dari 16 jam itu kita zakati mata kita. Baca Al-Quran cuma 1 jam saja. 1 jam dari 16 jam. Masa kita nggak bisa untuk mengusahakan. Sedangkan, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Sedangkan kadang kita ini kalau melihat ini Bu, ini namanya apa Bu? Melihat ini. Ini kadang tak terasa lebih dari 1 jam. Kalau dijumlahkan kita melihat ini 1 hari, kadang itu lebih dari 2 jam 1 hari. Sementara kita baca Quran baru 1 halaman, kadang kita sudah capek. Hati macam apa yang kita punya kalau kita kayak gitu? Allah sudah kasih nikmat mata yang sehat, yang semua nikmat badan ini seharusnya untuk ibadah kepada Allah, tapi malah digunakan untuk selain ibadah kepada Allah. Makanya kadang kita harus malu, oh iya kenapa aku nggak betah kalau baca Quran, tapi kalau nengok HP kok betah. Harusnya kita malu. Itu makanya di bulan Ramadan ini mohon saya kalau boleh mohon aku, tolong disempatkan baca Quran ini. Kalau bisa benar-benar disiapkan. Saya yakin kalau ibu-ibu di sini ada namanya kelompok tadarus kan gitu biasanya bukan. Ada kelompok tadarus. Tapi kalaupun kita nggak ada kelompok tadarus, ayo kita sempatkan kalau bisa 1 bulan 30 juz. Bapak-bapaknya juga, Ustaz saya belum pandai baca Quran, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ada kakek-kakek umur 70 tahun Pak. 70 tahun. Selama bulan Ramadan dia serius belajarnya. Datangkan dia Ustaz supaya datang ke rumah khusus untuk ngajarin yang ngaji. Bisa Pak. 1 bulan puasa penuh. Ya. Jadi nggak ada kita ini terlambat untuk belajar. Di sini ada Ustaz. Beliau ini kan Ustaz juga di sini. Datang minta ajari ngaji kalau memang nggak pandai. Kalau sudah pandai, ayo bikin kelompok untuk baca Al-Quran. Disempat-sempatkan. Adik-adik juga, kalau bisa ini 1 bulan puasa, selesai 30 juz bacaannya. Caranya gimana? Gampang. Usul sama Pak Ketua. Kalau bisa Pak Ketua nanti kami kalau mau hari raya
dikasih THR. Oke, nanti dikasih THR 50.000, 50.000. Bagi yang selesai 30 juz, bacanya di masjid setiap malam Ustaz harus kelompok berkeliling, gantian, yang rajin, nanti dikasih THR. Kira-kira cocok apa enggak? Mau apa enggak dikasih THR? Nah, nanti tinggal usul lah sama Pak Ketua. Ya. Karena ini untuk membangkitkan semangat anak kita supaya mau baca Quran. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. 50, 30 anak baru berapa? Nah, coba kalau itu setiap bulan puasa dilakukan kayak gitu, betapa ramainya, makmurnya masjid ini. Karena sudah ada contohnya Pak di Masjid At-Taufik sana, itu kalau bulan Ramadan, ramai anak-anak. Setiap mau raya, setiap siap sholat tarawih, Idul Fitri dibagi sedang mana? Nah, nanti kayak gitu supaya kalian pun semangat baca Al-Quran. Inilah persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nampaknya pun kalian sudah bisa, daripada saya ceramah nggak dapat pahala, malah dapat dosa karena sudah makan di sampai jam berapa. Bagusan kita sudahi terawih ini, tapi ingat, mohon minimal ada yang diamalkan dari yang disampaikan, entah baca Qurannya, entah sholatnya semangat, pokoknya intinya nanti harus disiapkan mentalnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik datang tadi yang sebentar. Sebelum nanti setelah selesai, ibu-ibu nanti bersalam-salaman. Anak laki-laki bapak anak perempuan supaya dosa-dosa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجعل افتراقنا بعد هذا افتراقا معصوما مرحوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح قلوبنا قلوب العارفين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya.